Kepadanya kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah, al-hajju wal umratu fardani la yadurruka bi ayyihima bada'ta. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Wa qala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal والنعمة لك والملك لك لبيك اللهم لبيك لبيك. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika laka labbaik labbaik. Keraskan suaranya dalam bertalbiyah, biasakan nanti untuk syiar haji dan umrah sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasul. Bahkan Jibril pun meminta kepada baginda Rasul ketika sedang bertalbiyah agar mengangkat suaranya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal wan ni'mata lak wal mulka la syarika laka labbaik labbaik Allahumma
لبيك لا شريك لك لبيك إن والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أما بعد المكرمين والmuhtaramin, para alim ulama, para kesepuhan, wabil khusus tuan-tuan guru daripada pelayan tamu Allah dan pelayan tamu Rasulullah MMS alias PT Mitra Mina Sejahtera. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, para pejuang-pejuang Baitullah, pejuang-pejuang Haramain, wabil khusus di MMS, senantiasa Allah berikan keberkahan, panjang umur, manfaat ilmu, sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi, kami mohon dengan hormat untuk peta Sri Kandi alias yang peta wanita agar duduk di sini kumpul. Silakan. Teh Haji, Umi, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh calon-calon tamu Allah dan juga calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang tinggal menghitung hari. InsyaAllah kita akan tiba dalam rangka ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi yang dijanjikan bahwa kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Sebelumnya kami atas nama Dewan Direksi daripada PT Mitra Mina Sejahtera, keluarga besar Peta MMS, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan para jamaah yang mendaftarkan dan mempercayakan keberangkatan ke tanah suci baik Mekah maupun Madinah melalui para pelayan tamu Allah MMS resmi di berbagai wilayah baik Cikampek, Kerawang, Banten, Tangerang, Sukabumi, Bogor dan juga Tasik dan juga dari Bekasi. Sekali lagi atas nama keluarga besar Peta MMS kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan kami bisa membimbing, tentunya dengan bimbingan yang berbekal ilmu, sehingga pulang dari tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, ibadah kita mendapatkan pahala umroh mabrurah dan makbulah. Amin ya Rabbal. Perlu diketahui oleh seluruh calon tamu Allah baik keberangkatan tanggal 27 Agustus dan juga tanggal 28 Agustus. MMS ini berdiri di tahun 2012. Sekarang sudah di 2023. Mulai tahun 2014 Allah kirimkan, Allah perkenalkan, Allah sambungkan silaturahmi yang sampai saat ini tidak putus, bahkan kami menjadi keluarga dan kami bangun bagaimana cara supaya kita bisa menjadi penyelenggara yang amanah, kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar melayani tamu-tamu Allah, bukan untuk bisnis, bukan untuk memarkup harga dari para jamaah. Seandainya misalnya harga di travel kami buka di harga 31 juta, tidak ada lagi yang menjual di luar sana dengan harga 35 bahkan sampai 37.
Kalaupun ada mungkin itu untuk tambahan atau sodakoh yang dilakukan buat untuk kegiatan manasik, itu kami perbolehkan. Siapa dia yang selama ini senantiasa menggandeng kami, bahkan bukan hanya menggandeng, mengajak para kiai-kiai, para alim ulama, para tokoh-tokoh yang mau satu visi dan satu misi dengan MMS Mitra Minas Sejahtera, bahwa kami bukanlah agen, kami bukanlah perwakilan, tapi kami menjadi pelayan bapak-bapak dan pelayan ibu-ibu dalam mengemban amanah ziarah ke Tanah Suci Mekah Madinah, ziarah ke Rasulullah. Bahkan beliau mengatakan itu adalah hal yang mulia buat kita. Uang bisa kita cari, rezeki bisa Allah datangkan, tapi yang paling mahal adalah kita bisa berziarah ke Tanah Suci Mekah Madinah minimal 1 tahun sekali. Maka dari itu kami bikin paguyuban, sebuah kerajaan yang mulai beliau berkiprah, beliau berjuang terus mengembangkan kemana-mana tanpa ada embel-embel multi level marketing, tidak ada embel-embel umroh kredit, tidak ada embel-embel umroh yang melanggar syar'i. Semua yang dilakukan kami berdasarkan fikih, karena umroh tidak bisa lepas daripada fikih. Maka dari itu siapa beliau kami ucapkan ribuan terima kasih. Beliau adalah orang tua kami, beliau adalah guru kami. Saat ini Allah sedang uji beliau, Allah sedang sayang beliau di kesibukan dakwahnya beliau. Beberapa hari beliau ceramah di Jampang, pulang dari Jampang mengisi acara giat di Tangerang. Allah lagi sayang beliau, mau berangkat umroh, sulit untuk berdiri, tapi beliau masih terus berceramah. Saya tidak tega melihatnya. Bahkan kegiatan manasik saat ini beliau pun berjalan, saya melihat tertatih-tatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Beliau yang selama ini membimbing dan menuntun kami, mempersatukan kami, hadir di tengah-tengah kita. Ada Ama Kiai Haji Ujang Kosasi, ada Akang Sembah Dalem, ada A.A. Kamal, berserta para sahabat-sahabat petak lainnya, para guru-guru lainnya. Kami jadi keluarga besar sampai saat ini, sehingga kami bisa seperti ini. Ini adalah perdana berangkat umroh 1 pesawat Garuda. Takbir. Beliau adalah guru saya, orang tua saya, guru kami semuanya, yang selalu membina kami, yang selalu mempersatukan kami, mengakrabkan kami. Kiai Haji Asep Mubarak, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan segera, Allah pulihkan. Bismillahil Fatihah. Iya karena mulia karena Allahumma anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik para jamaah semuanya, sekilas itu tentang MMS, dan kami bisa seperti ini karena semua adalah orang-orang pilihan dan amanah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ketika memang mendaftarkan diri dan keluarganya untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah maupun Madinah melalui peta MMS dimanapun berada. Selama mereka resmi bukan atas nama, maka kami pastikan Bapak Ibu akan terjalankan amanah yang Bapak Ibu berikan. Kemarin ngaji di Jonggol 160 orang korban, sudah 1 tahun mereka tidak berangkat sampai dengan detik ini. Belum lagi di wilayah Tangerang juga ada, di Sukabumi juga ada, banyak oknum-oknum yang mengatasnamakan ibadah umroh namun mereka tidak jadi berangkat. Sebagai penyambung lidah dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa kalau kita ada yang menawarkan umroh, pastikan travelnya resmi apa tidak. Bapak Ibu tinggal buka aplikasi punya Kementerian Agama, namanya Umrah Cerdas. Apa namanya?
Umrah cerdas. Di situ nanti akan muncul nama PT. Ketik aja nama PT-nya. Semurah apapun dia menawarkan, kalau tidak muncul nama PT-nya itu ilegal. Nilai resikonya lebih besar. Andai kata ada travel resmi, ada muncul namanya, lalu dia menawarkan harga di bawah standar, itu pasti sedang ada apa denganmu. Paham? Karena harga standar dari Kementerian Agama untuk paket bintang 3 itu 28 juta. Paket bintang 3 itu pun yang paling belakang. Bintang 3 ada paling belakang, ada tengah, ada depanan dikit. Itu beda-beda harganya. Nah, maka kalau Bapak Ibu saat ini dengan fasilitas hotel bintang 5, alhamdulillah, di Mekah hotelnya Anjum. Turun dari hotel, nyebrang jalan raya, nggak padat jalan rayanya, langsung halaman Masjidil Haram, masuk melalui Masjidil Haram yang baru, bangunan yang baru, itu langsung Masjidil Haram. Untuk di Anjum bisa menerima dalam jumlah besar. Harusnya kami menggunakan hotel Jiyad Makarim. Pada saat saya kemarin sekaligus ngurus hotel-hotel jamaah yang telah kami depositkan dari awal, ternyata dari jumlah 100 kamar yang kami pesan dan sudah kami depositkan di Jiyad Makarim, begitu sampai di sana berubah jadi 25 kamar. Kami tidak mau terpisah karena ini adalah umroh akbar, makanya jamaah kami satu hotelkan. Akhirnya saya cancel, saya tidak mau dipisah-pisah, di sini 25 kamar, di sana 25, akhirnya repot ngurusinnya. Makanya kami beralih ke hotel Anjum, walaupun harganya lebih mahal daripada hotel Makarim Ajiyad. Bismillah, tidak kami pinta biaya seperak apapun dari jamaah. Mudah-mudahan jadi sodakoh buat para peta semuanya. Terima kasih yang sudah tepuk tangan. Anu tepuk tangan sigana mah teu nganuhunkeun ka aing teh. Lumayan pan eta teh selisih 500.000 ge dikali bara urang tah bara duitan. Betul. Alhamdulillah memang lebih mahal harganya karena makannya juga lebih komplit. Es buahnya ada apa segala macam, di Anjum lebih royal dan dia lebih mewah memang, tapi semua ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi mudah-mudahan ini bisa ngebahagiain semuanya para tamu-tamu Allah. Amin ya robbal. Mau nambah apa enggak? Enggak nyaho aing. Pasti moal. Itulah hebatnya guru saya Abah Kiai Haji Asep Mubarok. Ulah sok menta tambahan geus. Mun emang bisa diatasi, atasi. Kitu we bahasana Abah teh. Nyangges, alhamdulillah bisa kita atasi. Di Madinah pun di bintang 5, di Hotel Al-Rij. Al-Rij itu masih satu bangunan dengan Nuzul Royal Inn. Kalau Nuzul bintang 4-nya, Al-Rij bintang 5-nya. Itu langsung ke halaman Masjidil Haram. Tinggal nyebrang langsung halaman Masjidil Haram. Jadi semuanya dekat. Kuncinya umroh, ada harga, ada fasilitas. Kami minta jamaah sabar. Kalau di Hotel Anjum liftnya banyak. Di Hotel Al-Rij itu walaupun bintang 5 yang di Madinah liftnya cuma 4. Kreditnya kapan? Pada saat kedatangan. Nah, pada saat kedatangan di Madinah itu pasti kredit. Tapi kalau udah buat 5 waktu, nah itu udah mulai lancar. Kapan lagi kreditnya? Pada saat jam makan siang atau jam makan, mau sarapan pagi, mau makan siang. Tapi ini harus latihan. Seperti kemarin kami mengalami berangkat haji, itu pun luar biasa, kreditnya luar, naik lift aja bisa berjam-jam. Tapi kalau umroh nggak sampai seperti itu. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Yang belum haji biar bisa berangkat haji, biar bisa nasib haji. Hajiannya, daftarnya boleh ke para peta-peta MMS, kita yang prosesnya langsung berangkat. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Ini sekarang tahun berapa? 2003. Nah berangkat hajinya 2004. Datang silakan ke para peta-peta, hubungi mereka. Itu berapa biayanya? 185 juta.
Naon sia wah. Ari mobil anyar ayeuna meuli Pajero 700 juta sian teu ngomong wah. Meuli Fortuner hargana 500 juta, Innova 500 juta teu ngomong wah. Rukun Islam haji sekarang langsung berangkat 40 hari guys. Itu 185 juta, mahal apa murah? Ayo ngomong mahal bieu teh. Da moal mangkat-mangkat sigana eta mah. Murah 40 hari. Insya Allah tahun depan ada 40 kota. Sekarang sudah mulai berjalan lagi proses untuk 21 orang. Jadi masih ada lagi. Nanti silakan menghubungi para peta. Baik, para jamaah semuanya, terima kasih juga buat sahabat-sahabat peta MMS, baik wilayah Rangkas Bitung, Banten, Cimanuk, Sukabumi, Bogor, Cikampek, Kerawang, Purwakarta, dan semuanya. Itu mereka sampai dengan saat ini istiqomah melayani peta-peta MMS. Saya bisa seperti ini karena hasil daripada buah silaturahmi dan saling terbukanya kami dengan yang lainnya. Simak telinganya, siapkan pulpen dan kertasnya, catat pengumuman yang penting walaupun sudah di-share di grup, tapi ini untuk kekompakan dan kemaslahatan bersama. Jadi yang ngobrol, buang dulu obrolannya, fokus kita ke giat untuk informasi-informasi penting persiapan keberangkatan kita. Sekarang sama-sama kita panggil narasumber-narasumber kita untuk duduk di depan kita bersama-sama. Bapak Ibu siapkan pulpen dan kertasnya. Ini kita akan berdialog untuk kajian manasik. Kalau Abah Kiai Haji Asep Mubarok mungkin belum bisa duduk lama di kursi. Kalau kita tidak permasalahkan, Abah standby di sana, nanti akan di closing sama Abah dengan bekal atau nasihat buat yang mau berangkat umroh. Silakan. Yang pertama kami perkenalkan dulu narasumber daripada dan sekaligus pembina pelayan tamu Allah MMS. Yang pertama adalah Ama Kiai Haji Ujang Kosasi, pimpinan, tepuk tangan semuanya, pimpinan Pondok Pesantren sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda, Pondok Lengsir Sukabumi. Narasumber yang kedua sudah hadir di tengah-tengah kita, Akang Sembah Dalam, pimpinan pengasuh Majelis Ta'lim dan juga Pondok Pesantren Ibadur Rahman Cicantayan. Tepuk tangan buat Akang Sembah Dalam. Untuk narasumber yang ketiga kita perkenalkan guru kita semuanya, AA Kamal. Silakan kepada AA Kamal untuk menempati kursi yang sudah disediakan. Ududnya boleh diberikan kepada yang lain dulu. Kita dialog dulu sama jamaah-jamaah. Tepuk tangan buat AA Kamal, pimpinan sekaligus juga pengasuh Pondok Pesantren Al Mubaidiliyah Cikakak Sukabumi Pelabuhan Ratu. Kayak Tel bisa dibantu mic-nya disiapin satu lagi, Tel. Baik, sekarang kita masuk kajian manasik. Izin saya yang akan memoderatori atau menuntun buat jamaah supaya menyimak. Kalau sebelumnya kita konsepnya seperti tausiah, sekarang kita konsepnya ngobrol. Konsepnya apa? Tapi isinya tentang manasik. Yang pertama, sebagaimana ayah bunda ketahui bahwa ini kepada para narasumber mengenai masalah hukum umroh. Mengenai apa? Hukum umroh. Sebenarnya hukum umroh itu apa? Karena di dalam Islam hukum itu ada halal, ada haram, ada mubah, ada makruh. Ada apa tadi? Halal, haram, mubah, makruh, satu lagi sunnah. Jadi ada 5 hukum. Nah,
mengenai masalah hukum umroh ini, apakah umroh ini wajib atau umroh ini sunnah? Silakan disiapin pulpen dan buku tulisnya. Mungkin untuk mengenai hukum umroh ini kepada narasumber kita yang akan menjelaskan, silakan kepada kepada Ama Kiai Haji Ujang Kosasi. Simak baik-baik hukum umroh. Mangga, boleh duduk, boleh berdiri, bebas. Duduk aja, Mak. Kita sambil dialog kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil haji wal umrah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di pagi menjelang siang hari ini 20 Agustus kita telah bisa melaksanakan umroh akbar di bawah travel MMS pimpinan Kiai Haji Guswan Sego. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir para pembina peta, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Asep Mubarak, Abah Jirok, dan peta-peta yang lain. Kita doakan semoga peta-peta MMS oleh Allah dipanjangkan umurnya, diistiqomahkan perjuangannya, MMS berjalan istiqomah ila yaumil qiyamah. Seluruh jamaah yang hadir hari ini, baik keberangkatan 27, 28 Agustus, dari mulai hari ini semuanya sehat, semuanya bisa berangkat dari rumah Jakarta, Jeddah, Mekah, Madinah. Mudah-mudahan lancar, berkah, selamat. Pertama kami haturkan terima kasih kepada Presdir kita Kiai Haji Guswan Sego yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya umroh. Sekali lagi, bagaimana hukumnya? Dijawab dalam sebuah kitab, wahtalafal ulama'u fi hukmatil umroh. Ulama berpendapat bahwa hukum umroh itu diikhtilafkan. Yang pertama adalah kaul Imam Syafi'i dan kaul Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa? Kok molotot? Siapa? Satu Imam yang kedua Imam Ahmad bin. Kata beliau, al umratu wajibatun kawujubil haji manistato'a ilaihi sabila. Ada yang hafad? Aya nu katalar? Pendek. Al umratu wajibatun kawujubil haji manistato'a ilaihi, rawahu Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik dan diperkuat oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi bahwa umroh hukumnya wajib seperti wajibnya haji bagi mereka yang Kapan wajibnya umroh? Berapa kali? Tadi kalau pertanyaannya kapan, manistato'a, di mana kita mampu, di situ kita wajib mendaftar umroh. Alhamdulillah yang kumpul di sini berarti termasuk golongan manistato'a. Amin.
Mudah-mudahan kita semua oleh Allah menjadi orang-orang yang kaya. Nu teu ngadua mungeun beunghar tah. Didoakeun nu ngariung di dieu sing laloba duitna. Nah hari beunghar jeung duit beda gitu. Hari palebah didoakeun beunghar jempling palebah duit meni kompak. Siap? Siap? Itu menurut Imam menurut Imam Hana. Berapa kali wajibnya umroh? Lihat di dalam keterangan. Di sini saya curat-coret karena kalau tidak curat-coret takut nanti ada yang minta referensi, ada yang minta dalil. Tingali dalam sebuah hadis an Jabir marfu'an al hajju wal umratu faridotani al umratu fardu ainin fil umri marrotan wahidah. Haji dan umroh dua-duanya hukumnya fardu, hukumnya wajib seumur hidup cuman satu. Kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya boleh kita umroh setahun sekali, boleh, tetapi harus melihat, memandang depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kita sudah haji, kita sudah umroh, mau berangkat lagi, ada enggak masjid kita yang perlu dibangun? Kalau memang ada, daripada haji dan umroh yang kedua kali mending ngabangun heula. Masjid sudah bagus semuanya. Lihat di sebelah kanan kita, ada enggak pondok pesantren yang masih rangkai? Ada enggak majelis taklim yang belum selesai? Ada enggak anak yatim yang terlantar? Ada enggak janda yang belum punya suami? Oh, nama kesuri. Maksudnya yang saya maksud janda itu armilatun. Karena janda itu bahasa Arabnya ada dua. Ada armilatun, ada saibun. Kalau armilatun itu janda di atas 50 tahun sudah tidak produktif, yang ada harus dikasihani. Itu armilah yang sering dikontrol oleh Nabi Sulaiman alaihis. Kalau saibun janda di bawah 40-30 tahun yang masih butuh suami. Di sini kebanyakan armilatun saibun. Ada janda ada? Saya tanya, ada janda? Betul. Kalau yang saibun daftarkan ke Ustadz Katel. Kalau yang saibun. Kalau yang armilatun daftarkan ke Kiai Haji Guswan Sego. Sebulan sekali ada komunitas doa mulia, ada bingkisan khusus untuk armilatun. Hidup MMS. Hidup MMS. Hidup MMS. Allahu Akbar. Sudah tahu slogan MMS? MMS bersama kami meraih. Ini bapak-bapaknya belum calangap nih. MMS bersama kami. Sekali lagi, MMS bersama kami meraih. Insya itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Hana. Hukum umroh itu anak wajib. Barang siapa orang yang Allah berikan kemampuan, tidak ada rencana untuk umroh, maka pilih satu di antara dua tatkala mati antara Nasrani dan Yahudi. Nah, dia pulang dari sini, kita punya saudara tetangga, kelihatan ekonominya menengah kemana? Ke atas, ajakan umroh, bisi duit boga, uang punya, umroh terdaftar modar manten. Paeh, sabab lamun paeh manten memeh berangkat, pilih satu di antara dua, mati antara Yahudi dan Mau tidak? Mau tidak? Na'udzubillahi min. Itu hukum yang pertama. Faridotani, wajib dua nana. Kalau ditinggalkan bagi orang yang mampu berarti hukumnya dos. Yang kedua, hukum yang kedua umroh
menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi. Menurut siapa? Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, hukum umroh sunat muakkad. Sunat, hari sunat muakkad teh Bapak Ibu mendekati wajib. Ya, sunat muakkad itu mendekati. Mana hadisnya? Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil umrati a wajibatun hiya, qala la wa antu ammiro khairul laka. Itu riwayat Imam Turmudi. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah, al umratu ahya wajibatun. Ya Rasul, umroh itu wajib atau sunat? Nabi menjawab, la wa antu ammiro khairul laka. Umroh itu tidak wajib, tapi hukumnya sunat. Tetapi kalau Anda melakukan umroh itu lebih baik. Nah, dari sini kan ada dua pendapat ya Bu. Tadi pendapat yang pertama Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menetapkan bahwa umroh itu hukumnya seumur hidup satu. Pendapat yang kedua Imam Hanafi dan Imam Maliki menetapkan hukum umroh itu adalah dalilnya dua-duanya adalah had. Yang mewajibkan dalilnya hadis riwayat Anas bin Malik. Yang menetapkan sunat, hukumnya sunat, hadis riwayat Imam Turmudi. Pertanyaannya, mana yang harus kita pegang? Mana yang harus kita? Berdasarkan keterangan dan pertimbangan dalam tarjih perhadisan, maka di antara dua hadis, antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yang menetapkan wajib lebih rojeh, lebih unggul, lebih hebat tinimbang hadis yang diriwayatkan oleh oleh Imam Turmudi. Karena hadis yang menetapkan sunat itu hadis marfu. Hadis marfu tidak bisa dijadikan referensi sebuah dalil. Kartos? Alhamdulillah. Jadi hukum umrah hukumnya wajib menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali seumur hidup sekali. Yang kedua, ketiga kalinya sunnah. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum umrah itu hukumnya sunat muakkad, yaitu sunat muakkad, yaitu Imam Maliki dan Imam Hanafi. Bagi yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, maka sekarang sudah jelas. Jadi kesimpulannya bahwa mengambil yang wajib. Tepuk tangan buat guru kita, Ama. Kita lanjut. Baik, Ama, mangga. Imam Syafi'i menetapkan wajib berdasarkan referensi Al-Quran surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrota lillah. Itu atimmu diawali dengan fi'il amar. Menurut usul fikih, ida utlikol amru yansorifu ilal wujub. Karena perintah haji dan umroh diawali dengan atimmu fi'il amar, maka Imam Syafi'i menarik kesimpulan, pendapat saya, pendapat Ahmad bin Hambal, umroh hukumnya wajib. Sekali lagi, umroh hukumnya wajib. Terima kasih, semoga kita semua berangkat. Amin. Kita bertemu dengan Baitullah. Amin. Kita bisa jarah di makam Rasulullah. Syukran, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita ngaji tentang hukum umroh. Nah, sekarang kalau orang mau kemana-mana atau bahkan dalam hal ibadah itu pasti ada syarat, betul nggak? Orang mau sholat ada syaratnya, betul? Orang mau nikah ada syaratnya apa enggak? Masih ingat nggak syarat nikah? Apa? Oh, itu poho kabeh. Syarat nikah apa? Hah? Ada pasangan pengantinnya. Rukun apa syarat itu?
Ada syarat, ada rukun. Syarat nikah diantaranya, wah udah pada lupa semua ini guru. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua. Mau umroh juga itu harus ada syarat. Apa sih syarat umroh? Udah ada narasumber yang ngejelasin. Nah, jadi jamaah yang menjelaskan. Ini narasumbernya nanti yang akan menjelaskan. Untuk syarat umroh, mangga dijelaskan ku AA Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrah min ahadi mabanil Islam. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-marziyin al-kiram wa ba'du. Al-mukarramun para alimil ulama, wabil khusus presidir yang kami hormati, mudah-mudahan Allah muliakan beliau. Wabil khusus ama yang kami hormati yang barusan ngasih materi, wabil khusus Akang Sembah Dalam, wabil khusus Pangelsa Abah Jirok, Manjena nuju teu damang, mudah-mudahan sing sehat. Doana sing sehat. Sing sehat. Masya Allah, sinarang para alim ulama yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim, takrim terhadap masyaihil kiram. Wabil khusus seluruh jamaah MMS, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Barokah. Amin. Niatnya ikhlas. Mudah-mudahan semua cita-citanya yang baik semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita singkat saja. Kalau kita baca dalil banyak, gitu kan. Yang penting esensinya saja. Kalau memang nanti kurang paham, tanyakan saja, jangan pura-pura ya. Kiai di daerah kita masing-masing banyak. Kalau nanya di sini mungkin tidak habis. Ini hanya sekedar contoh saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau melihat syarat umroh di sini 5, kita sudah tahu di manasiknya juga ada. Yang pertama Islam, kalau kafir tidak taklif. Kita semua alhamdulillah beragama Islam. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita menjaga keimanan kita, keislaman kita. Mudah-mudahan Islam, iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, balik dewasa. Kalau anak kecil umpamanya dia haji, nanti sudah balik dia harus berangkat haji lagi. Itu kan kalau anak kecil. Beda dengan kita, ini sudah balik semua ya. Punya kita alhamdulillah. Yang ketiga akil, berarti berakal sehat, tidak gila. Kalau gila tidak diwajibkan, gitu kan. Yang keempat merdeka. Mereka bukan hamba sahaya. Kita merdeka ya. Artinya Indonesia merdeka juga aman, artinya tidak dijajah. Dulu ada di zaman dulu di Mekah itu ada abid, ada amat, ada orang yang merdeka. Kita alhamdulillah merdeka hidup
Gitu, tapi merdeka harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, istita'ah, mampu. Ini kategori mampu. Ulama membagi kategori mampu, di antaranya mampu itu mampu jasmani, sehat, kuat, yaitu sanggup secara fisik melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan yang sakit sehat ya. Amin. Ya Masya Allah, nanti juga ada aturan sebetulnya kalau kita bahas lebih intens, itu bagaimana yang sakit. Kan sekarang di tempat umroh itu kan di lantai 3 ada motor ya? Motor. Ya itu kan, pakai motor itu boleh? Boleh Pak? Boleh, ulama bahasanya jajak, artinya membolehkan. Pakai kendaraan itu boleh. Itu bagi orang yang sakit, jangankan bagi orang yang sakit, kita aja yang sehat boleh. Kalau mau nyoba boleh, cuman yang afdol ya jalan lah. Kalau sehat yang afdol jalan. Jalannya kan dihitung. Jalannya dihitung. Yang kedua, ini istita'ah secara rohani. Satu tadi jasmani, yang kedua istita'ah secara rohani. Kalau yang umum itu istita'ah, kita punya biaya kalau haji itu pulang dan pergi dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ada kutipan ulama, di antaranya rohaninya gitu. Artinya rohani itu mengetahui dan memahami manasik haji. Jadi fisiknya gagah, jasmaninya gagah, ilmunya nggak punya. Ini kebanyakan nanti kita harapkan di sana hatinya baik Pak. Jangan begini, duanya nggak paham, oh begini aja, jangan begitu. Yang bisa apa gitu? Yang bisa apa? Baca saja, mau baca Al-Quran, mau baca wirid-wirid yang lain, jangan kaku. Yang penting kita khusyuk, itu beribadah. Yang penting ada ilmunya. Itu yang namanya rohaninya sehat. Itu rohaninya sehat. Gitu. Yang ketiga, istita'ah itu ekonominya. Ekonomi, mampu membayar, gitu kan, dan memiliki biaya hidup keluarga yang ditinggal, kita punya pembantu dan lain sebagainya, kita juga ada biayanya. Jangan sampai kita punya biayanya sedikit, yang di rumah nggak dikasih, itu belum kategori istita'ah itu. Jangan, tapi insya Allah lah, insya Allah. Ini kasihan, kadang-kadang orang kalau upahnya haji, kita PNS menggadaikan apa SK-nya itu ya, ke BJB atau kemana, sah aja. Tapi belum istita'ah, hajinya sah. Orang miskin, dia punya sawahnya cuma 1 kotak, dia jual naik haji, sah-sah saja. Cuman belum istita'ah, kasihan pulang haji dia ngemis. Betul nggak? Nah jangan sampai seperti itu. Dan kaitan hutang pihutang beresan dulu. Berangkat umroh hutang belum dibayar. Betul nggak? Kecuali memang kita sudah ada jaminan, nggak ada masalah. Oh siap nih, hutang, mudah-mudahan yang punya hutang lunas. Amin. Ini punya hutang kan nih? Banyak. Mudah-mudahan semua acara silaturahim di sini kita diberikan kemudahan rezeki oleh Allah. Enggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Daripada sedikit tidak berkah, lebih baik banyak
Amin atuh. Amin. Aneh. Bagi Allah itu kecil. Bagi Allah itu bikin langit aja dua hari, bikin bumi aja 2 hari, isinya aja 2 hari. Kalau mau ngasih sama kita kecil. Betul nggak? Mudah-mudahan semua nasibnya ini baik-baik. Semua yang kita cita-citakan, semuanya yang baik cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini yang ketiga, yang keempat, keamanan. Ya, aman dalam perjalanan melaksanakannya. Aman bagi keluarga gitu. Tidak terhalang dan lain sebagainya. Itu keamanan itu penting. Tapi kita alhamdulillah aman, belum ada kejadian apa-apa. Mudah-mudahan kita selamat, kita diberikan keamanan, diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran. Ya kan, yang belum naik pesawat itu Pak, Masya Allah, begitu naik dan turunnya ruas teh, tong diemutan, lebih baik ufawwidu amri ilallah. Gimana aja jalannya pesawat, ikuti aja, nikmati sambil berdoa. Tapi kadang-kadang kan pilotnya itu ada yang nggak benar. Kadang-kadang turunnya itu diperelok. Astagfirullahaladzim. Rupa-rupa itu kayaknya supir Bogoran, supir kadal itu. Tapi yang supirnya yang bagus itu enak gitu Pak. Gitu kan. Tapi bismillah, jangan dibikin. Ada orang nggak mau umroh, nggak mau haji, dia takut naik pesawatnya. Jangan takut, pesawat teraman di dunia, kendaraan adalah pesawat. Itu safety-nya luar biasa. Mudah-mudahan selamat, sehat, aman, nyaman, jadi umroh mabrur, makbul. Akhir sesuai dengan syarat tadi, gitu kan. Tadi syarat ada berapa? Ada berapa? 1, 2, balik, 3, berakal, 4, merdeka, 5, mampu. Nah, mampu, kategori mampu apa saja? Jasmani, rohani, ekonomi dan juga keamanan. Nah, itu saja yang kami sampaikan. Nanti kalau kurang paham boleh bertanya lagi. Dikarenakan waktu kan ini udah makan belum semuanya nih? Sama, makanya walaupun ngaji baik, kalau lapar itu ngutruk. Wah, ini intisar amat nih ngaji kan begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat narasumber kita. Tadi alhamdulillah yang pertama kita sudah dapat ilmu tentang hukum umur apa? Wajib bagi kita yang bermadzhab Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua syarat-syarat umroh. Yang pertama Islam semuanya Islam. Yang kedua balik semuanya alhamdulillah. Yang ketiga berakal. Aya jelema sinting di dia ya, jelema gelo aya. Nah itu mah tidak wajib ya. Yang keempat merdeka. Yang kelima mampu, yaitu jasmani, rohani, ekonomi dan juga keamanan. Ini dari istatoanya para jamaahnya nampak sehat semuanya, alhamdulillah. Dari rohaninya sekarang kita sedang mengaji, menimba ilmu. Ini harus diperhatikan baik-baik, karena jangan sampai nanti sampai di sana kita tertinggal rombongan, bingung mau ngapa-ngapainnya. Kemudian yang ketiga ekonomi, finansial, udah pada punya uang semuanya, buktinya sudah pada bisa bayar, alhamdulillah, bisa buat berangkatnya. Jangan lupa tadi bekal juga ditinggalin buat di rumah. Yang berangkat umroh nggak bawa istri, tinggalin bekal buat istri sama anak-anak. Berapa bekalnya? Kalau berangkat umrohnya 31 juta, bekalnya tinggalin 31 juta. Insya Allah istri kita bahagia enggak? Bahkan mungkin setiap bulan suaminya disuruh umroh terus.
Ya. Kemudian keamanan, sekarang udah nggak ada COVID, alhamdulillah, udah aman sekarang, tidak ada peperangan, baik di perjalanan menuju ke Mekahnya, insya Allah sudah aman. Baik, 2 bab sudah masuk, hukum umroh. Pertama kita sudah berbicara tentang hukum umroh, yang kedua syarat-syarat umroh. Sekarang ketiga, ini juga sama inti, kalau bahasa Sunda bilang parukunan umroh, yaitu rukun-rukun umroh, sambil dijabarkan satu persatu oleh narasumber kita, Akang Sembah Dalam. Waktu dan tempat kami persilakan. Nanti kalau sudah dijabarkan baru kita dialog, jelas ya? Ini biar pemaparan dulu, nanti habis itu kita dialog. Mangga Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri acara yang sangat mulia, yaitu silaturahmi yang dikemas dengan acara manasik akbar. Mudah-mudahan yang hadir semuanya tanpa kecuali senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ikhwan, akhwat tercinta, setelah kita menyimak pemaparan rukun umroh, hukum umroh oleh Pangarsa Ama Pondok Lengsir tercinta, kemudian syarat umroh oleh Pangarsa AA Cikakak Pelabuhan Ratu, tugas saya yang ketiga adalah ada berapa rukun umroh. Rukun itu kalau bahasa kita adalah pilar ya. Sehebat apapun bangunan, desainnya tanpa pilar yakin akan ambruk, betul? Ada berapa rukun umroh? Dalam berbagai kitab fikih, diantaranya dalam kitab Nihayatul Matlab karangan Al-Imam Haromain, wa arkanul umroti arba'atun. Jadi rukun umroh ada 4. Berapa? Di dalam Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab karangan Imam Haromain atau gurunya Imam Ghazali, rukun umroh ada 4. Kalau ada yang mengatakan rukun umroh 5, betul, karena kesananya wa arkanul umroti arba'atun bal khamsatun. Rukun umroh ada 5, ada 4, bahkan 5. Jadi yang mengatakan 4 benar, yang mengatakan 5 benar, yang tidak benar tidak berangkat. Rukun umroh pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia? Indonesia. Rukun umroh umrah. Umroh langsung ya, membaca. Rukun umrah ada. Yang pertama ihram. Apa? Rukun umroh ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah ihram. Dari mana ihram? Dari mikot. Dari tenang, yang hadir di sini banyak yang sudah beberapa kali ke sana, jadi udah di luar kepala. Apalagi kita ditemani para peta kiai-kiai berkualitas. Amin. Umroh itu dari mikot. Ada yang mengambil mikot nanti di Yulamlam, kita jangan ikut. Waktu di pesawat, jadi bawahnya laut. Hasil keputusan
MUI Pusat yang di-share oleh Pangarsa Presdir ke peta khususnya ke Abdurrahman, ke saya bahwa Bandar Udara Jeddah atau King Abdul Aziz ditetapkan sebagai tempat mikot. Sementara kita tanggal 27-28 langsung menuju Tanah Suci Mekah. Berarti ketujuan inti dulu. Maka bagi bapak-bapak jamaah laki-laki, tolong kain ihram jangan dimasukkan ke koper besar, karena koper besar langsung menuju hotel. Kita langsung melaksanakan ibadah umroh. Jadi dari Jeddah kita ihram langsung memakai kain ihram. Kalau kain ihramnya dimasukkan ke koper besar, gariubuh ganti ku boy. Intinya bagi jamaah laki-laki, karena kita sekarang sebagaimana informasi dari Presdir langsung menuju kota suci Mekah alias langsung melaksanakan ibadah umroh, maka kain ihram dipisah. Karena dari Jeddah langsung memakai kain ihram karena mengambil mikot pertama dari Jeddah. Kalau nanti mikot di sana udah di tanah suci, itu tergantung Presdir dan lain-lain. Ada yang dari Ji'ronah, ada dari Tanim kan, dan ada dari Kornul Manazil tadi. Bahkan dari Madinah ada yang dinamakan Bir Ali. Jadi rukun umroh pertama adalah ihram, nawaitul umrota, langsung baik. Ada dalam bukunya, ada dalam panduan. Bahkan di sini ada laporan, ada ibu-ibu yang sudah hafal bacaan-bacaan umroh semua. Saya tidak katakan orangnya karena belum ada. Ada betul. Ada laporan, ada informasi dari peta, ada sekian ibu-ibu yang menghafal bacaan-bacaan umroh dari mulai berangkat sampai pulang. Mudah-mudahan kita ikut hafal, amin. Yang tidak hafal jangan kecil hati, karena di depan banyak para kiai yang siap menggandeng kita minal Makkah ilal Madinah wa ilal Imah. Amin ya rabbal. Pertama jangan panjang-panjangnya, lapar. Yang kedua, rukun umroh itu adalah tawaf ya. Apa arti tawaf? Berputar. Bahasa Jerman nguriling. Rukun umroh kedua adalah tawaf. Ketika kita nanti masuk ke dalam Masjidil Haram, kemudian doa masuk masjidnya sama, tapi ada doa melihat Ka'bah atau melihat Baitu. Doa itu harus dibaca. Dalam buku panduan ada doa ketika melihat Ka'bah. Kalau dibaca, maka kita akan diberi nasib sering ke sana. Jangan ecek-ecek itu doa, karena doa tersebut ada dalam Kitabul Idoh fi Manasikil Haji wal Umroh karangan Al Imam Yahya bin Sarof Abu Zakaria An-Nawawi. Ya. Jadi ada di sana, ada. Jangan sekarang, nanti carinya udah makan. Pas dalam buku panduan ada doa ketika melihat Ka'bah, ketika melihat baik. Kalau doa tersebut nanti kita baca pas lihat, maka dijamin tiap tahun paling lambat kita akan ke sana. Amin. Kalau tidak dibaca mungkin agak sulit ke sana, kalau tidak ada ongkos. Kemudian dari mana mengawali tawaf? Nanti syarat tawafnya ada, kita punya kiai masing-masing. Mengawali tawaf adalah di rukun Hajar Aswad. Nanti di sana sebelah kanan ada lampu berwarna hijau, berarti lampu untuk setar tawaf atau mengawali. Jadi kalau belum menemukan lampu hijau jangan dulu tawaf, maksudnya belum dihitung ya. Begitu menemukan Hajar Aswad yang dijaga polisi ininya. Hajar itu artinya, kurang kompak, Hajar itu artinya batu, Aswad itu artinya bodas. Hajar Aswad teh batu hitam. Dari mana batu tersebut? Dari surga. Asal warnanya putih susu. Kenapa jadi berubah hitam? Karena terkena sentuhan tangan orang-orang musyrik. Maka bagi anggota-anggota peta,
bagi pengurus peta MMS, bagi jamaah MMS, belajarlah seperti Hajar Aswad. Kalau sudah setia mengabdi di MMS, kenapa berpindah ke lain hati? Karena rupamu akan hitam. Mulai di Hajar Aswad. Nah, kalau dari Hajar Aswad mulai berputar dengan doanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula dan seterus. Yang dilewati pertama apa? Multazam. Multazam itu Bu, ini Hajar Aswad, di sini pintu Ka'bah, nah di sini multazam. Berdoa apa saja di sana pasti cash hasilnya. Tapi susah kan? Jangan bilang susah karena kaitu lagi encan. Padasnya. Mungkin bakal ngaliwatan Makom Ibrahim itu adalah batu bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim waktu membangun Nah, dalam kitab Idohul Manasik, bagaimana hukumnya mengusap makom Ibrahim? Maka hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang diharuskan. Kalau bisa, kalau berdasarkan tidak usah, usap saja orang yang sedang mengusap kepalanya. Jadi muter terus lewat Hijr Ismail, kemudian akan menemukan rukun Yamani. Dari sana doanya ganti dengan doa sapu jagat dalam Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ada. Nyampe Hajar berarti dihitung satu gitu. Setiap menemukan Hajar Aswad berarti satu putar. Kata ibu bapak, bagaimana kalau kita sedang tawaf itu ngomong nyarios? Dalam kitab Al-Muhaddab, tawaf itu seperti sholat. Bedanya sholat tidak boleh bicara ngomong, kalau tawaf mah tidak apa-apa, alias tawafnya tidak bata bisi kan. Kadang-kadang rencangan teh kan noyot di pengkertinya, cek urang teh hayo engalan. Nah nyarios kitu teh teu matak batal karena naon? Tidak membatalkan tawaf, karena sholat dan tawaf bedanya hanya itu. Kalau sholat ngomong hukumnya batal, kalau tawaf ngomong tidak batal. Dapat berapa? 7 putaran masuk rukun ketiga, yaitu sa'i. Ini rukun. Setelah kita melaksanakan rukun kedua yaitu tawaf, berapa putaran? 7. Kemudian kita pasti diarahkan oleh pembimbing masing-masing untuk melaksanakan sholat sunat tawaf di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Bacaannya kul ya kul, karena 2 surat itu surat favorit ya, betul. Setelah tawaf masuk rukun ketiga itu sa'i, dari Bukit Sofa sampai Bukit Inna Sofa wal marwata min sya'airillah. Dalam putaran pertama bagi laki-laki, nanti di pertengahan sa'i ada lampu berwarna hijau, itu untuk romal, jalannya dipercepat. Bagi kaum ibu-ibu tidak usah ya. Jadi kalau kata suaminya, bu cepetan lari, itu hukum buat babe, buat nyengga. Tapi kalau mau ikut lari boleh, karena takut suami lari duluan ternyata megang yang lain gitu kan. Itu kan banyak kejadian di negara sana gitu. Modus. Nah itu kecerdasan yang luar biasa. Sofa marwah sofa berapa? 2. Karena sa'i juga 7 putaran. Dari sofa ke marwah dihitung 1, dari marwah ke sofa dihitung 2. Nanti berakhir di Bukit Marwah. Selesai 7 putaran, berarti selesai rukun yang ketiga. Datang rukun yang keempat. Apa itu? Mau di tahallul atau al-hal. Kalau arhak berarti mencukur, kalau tahallul menghalalkan.
Kenapa menghalalkan? Karena tadi kita apa? Ihram itu artinya mengharamkan. Sebelum ihram boleh tidak pakai selempak? Sebelum ihram boleh. Sebelum ihram boleh kita anu-anu dengan istri, boleh. Tapi kalau masuk ihram tidak boleh. Maka nanti jangan aneh ya, bagi bapak-bapak dalam bis masing-masing ada razia kolor. Takut kain ihram sudah dipakai, solempaknya masih dipakai. Itu ada razia nanti ya, diatur sama Kiai Katel itu, sama Kirijal. Karena beliau berdua spesialis bab solempak. Yang keempat adalah menggunting ibu-ibu menggunting rambut atau mau dicukur soleh, tapi jangan dihabiskan ya Pak, jangan langsung botak karena kita 3 kali umroh. Kalau umroh pertama tahallul dihabiskan, nanti umroh kedua mau nyukur apa? Disisain lah. Nanti kalau sudah umroh yang ketiga baru kita botak, karena kata pengersa abdolnya tahallul sama dengan yang diajarkan Rasul adalah botak. Beda dengan presdir waktu hajian kemarin tidak botak, karena kalau botak gak sego lagi gitu kan. Itu mah ada ruhsoh kebijakan. Setelah tahallul bebas kembali make ini yang dilarang, mengerjakan ini yang dilarang. Begitu masuk ihram, maka dengan tahallul, dengan menggunting rambut minimal 3 lembar, kita kembali halal. Jalan-jalan lagi sama istri boleh, masuk kamar barokah boleh, karena sudah halal. Berarti selesai 4, ada yang mengatakan 5, yaitu tartib atau tertib. Tartib artinya menyusunkan. Pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat menggunting itu sudah tersus. Maka tidak usah dikatakan rukun 5 karena ini semua sudah tersusun. Adapun yang mengatakan 5 tidak apa-apa. Doa dari Abdurrahman, semua calon jamaah umroh EPTA MMS tahun ini tanggal 27-8 Agustus semuanya dipanjangkan umur dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat para narasumber kita. Alhamdulillah. Baik, silakan kepada narasumber untuk kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Akan ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, terutama yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama, hukum umroh.